Dengan bismillah kami mulakan. Alhamdulillah kami sertakan. Salawat salam kami haturkan. Nabi, keluarga, sahabat ikutkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-kiram wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا بالقرآن العظيم وبنبيك الكريم. Alhamdulillah, kita panjatkan puja, puji dan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sampai detik ini, waktu ini pasti kita tidak bisa menghitung, menghinggai nikmat pemberian Allah tersebut. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah taufik, hidayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat badan, dimudahkan kaki kita melangkah, diberikan waktu luang serta kesempatan sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kemudian memperdengari sedikit daripada nasihat-nasihat agama.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang keutamaan orang yang berangkat ke masjid yang keinginannya adalah mencari kebaikan, menuntut ilmu agama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tammatin hajjatuhu." Nabi kita bersabda, barang siapa yang berangkat tulak pergi menuju masjid, dia tidak menghendaki, tidak ada niat melainkan ayyata'allama khairan, dia hendak belajar menuntut tentang ilmu, tentang masalah kebaikan, au yu'allima, atau madahi orang, kana lahu ka ajri hajjin tammatin hujjatuhu, adalah baginya itu mendapatkan pahala haji yang mana pahala hajinya itu yang sempurna. Setelah itu hadis pula diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-wudu war-rawahu fi ta'allumid din khairun 'inda Allah ta'ala min al-jihad fi sabilih. Kata Nabi kita bersabda, bermula pergi berangkatnya seseorang pada mempelajari ilmu agama itu lebih baik di sisi Allah daripada dia berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa mencari ilmu, hadir majelis ilmu, tulak ke pengajian itu luar biasa, dapat fadilah, dapat keutamaan yang dipadahi Nabi kita. Yang pertama tadi, bila kita berangkat ke masjid, ada niat keinginan hati kita kecuali hendak belajar kebaikan, biar Nabi inya dapat pahala yang kaya berhaji, hajinya yang sempurna. Ya. Betul pulang dari Nabi, siapa yang tulak pulang berangkat menuntut ilmu agama, nah tulak hendak hadir ke majelis ilmu, ketika dia turun pada rumah itu Allah anggap dia sedang melakukan kebaikan yang mana kebaikannya di sisi Allah lebih baik daripada dia berjihad fi sabilillah. Nah, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan sebab beliau kita keluar daripada kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, al-hadirun wal hadirat yang ulun hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Telah kita lewati bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab kita disuruh banyak beristighfar, minta ampun lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Dari Nabi kita, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi di bulan Sya'ban ada kejadian, yaitu diantaranya adalah tahwilul qiblah. Yaitu di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang masalah perpindahan kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Nah,
Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 tentang masalah kiblat ini turun pada bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ini pula adalah raf'ul a'mal. Amal-amal kita ditampaikan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min mazaya syahri Sya'ban al-ma'rufah raf'ul a'mal fi. Daripada kelebihan-kelebihan bulan Sya'ban yang dikenal adalah diangkatnya amal-amal seseorang pada itu bulan. Wa huwal raf'ul akbar wal awsa'. Itu adalah amal yang satahunan diangkat, ditampaikan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh datang yang demikian itu masalah raf'ul a'mal di bulan Sya'ban oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban qala dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Jadi sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu sidin pernah bertanya lawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sidin, wahai Rasulullah, ulun ni kada pernah melihat pian puasa daripada bulan-bulan yang banyak puasanya selain bulan Sya'ban. Amun Ramadan sudah pasti sebulanan penuh. Selain bulan Ramadan, kenapa pian banyak puasa di bulan Sya'ban? Jadi Nabi kita itu menjawab, jar Nabi, dzaka syahrun, ini bulan Sya'ban ialah bulan yang lalai manusia daripada itu bulan. Dan pada bulan itu jar Nabi diangkat amal seseorang, ditampaikan amal seseorang kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku senang, aku cinta bahwa ditampaikan amalku kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan puasa. Rawahun Nasa'i. Jadi di bulan Sya'ban Nabi tak banyak puasa pada bulan-bulan biasa. Karena jar Nabi, aku cinta ketika amalku ditampaikan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ini lagi puasa lah. Lagi puasa. Jadi tadi di bulan Sya'ban amal-amal kita jangan ditampaikan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pulang ada taqdirul a'mar. Umur-umur seseorang ditentukan pada bulan Sya'ban. Wa fi syahri Sya'ban tuqaddarul a'mar. وقد جاء في الحديث أن سيدتي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبا كله. قالت قلت يا رسول الله أحب الشهور إليك أن تصوم منه شعبا؟ قال إن الله يكتب فيه على كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. Di bulan Sya'ban ditentukan umur-umur seseorang. Sungguh datang pada hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin puasa bulan Sya'ban sabarataan. Sya'banan Nabi puasa. Lalu Sayyidina Aisyah bertakun lawan Nabi,
Kenapa pian katuju bener puasa di bulan Sya'ban ini sampai-sampai pian puasa sabaretaan? Nah, lalu Nabi kita menjawab, Innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin mayyitatin tilkas sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada ini bulan Sya'ban atas tiap-tiap diri kematiannya. Nah, pada ini tahun. Jadi di bulan Sya'ban ini Allah tetapkan siapa-siapa yang jangan dicabut nyawanya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka aku senang bahwa datang ajalku dan aku dalam keadaan puasa. Nah, dan tentunya apabila Nabi menggawi sesuatu pasti ada keutamaannya. Nah, di sini dikatakan pernah ditanya akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu shaum afdalu ba'da Ramadan?" Qala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Nah, pernah ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Napa juga puasa yang lebih afdal setelah bulan Ramadan?" Lalu Nabi kita menjawab, ialah puasa di bulan Sya'ban untuk mengagungkan bulan Ramadan. Nah, jadi kita bila berpuasa di bulan Sya'ban ini termasuk puasa yang afdal setelah bulan Ramadan karena hadis Nabi kita tadi. Nah, dan berhubung bulan Sya'ban ini pula adalah bulannya Nabi, kita diperintah untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Sya'ban ini turun ayat pada surah Al-Ahzab ayat 56 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya mereka bersalawat terhadap Nabi. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam akan sebagaimana salam. Wa naqala al-imam Syihabuddin Al-Qastalani fil Mawahib qawlan li ba'dil ulama bi anna syahra Sya'ban syahrus salati alaihi bi anna al-ayah inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi nazalat fi. Nah, dinukil daripada Imam Syihabuddin Al-Qastalani di dalam kitab Al-Mawahib akan perkataan daripada sebagian ulama dengan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi turun pada ini bulan, yaitu bulan Sya'ban. Nah, dan bersalawat kepada Nabi ini di dalam kitab Madza fi Sya'ban disebutkan ada beberapa fadilah keutamaan seseorang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antaranya adalah inna man yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam yusallillahu alaihi asyara salawatin. Sesungguhnya orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat Allah atasnya 10 kali salawat. Sesungguhnya orang yang bersalawat kepada Nabi dibalas Allah 10 salawat. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi
Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Nah, Nabi kita bersabda, barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, Allah bersalawat atasnya 10 kali. Yang kedua keutamanya adalah man shalla alaihi Rasulullah Sayyidina Muhammad. Nah, barang siapa yang bersalawat atas Nabi, Nabi pun akan membalas salawatnya. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya balawatni salatuhu wa sallaitu alaihi wa kutiba lahu siwa dzalika asyara hasanatin. Jar Nabi, barang siapa yang bersalawat atasku, niscaya sampai atasku salawatnya, dan aku pun akan bersalawat menyebut namanya, dan ditetapkan baginya selain yang demikian itu dapat salawat lawan Nabi, diberi pulang orang tadi 10 kebaikan. Nah, selain Allah bersalawat pulang, bila kita bersalawat Nabi, Nabi pun membalas salawat kita. Bantu pulang kita diberi 10 kebaikan. Ya. Bantu pulang, inna man shalla 'alan nabi sallat 'alaihi malaikatullahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang bersalawat atas Nabi, bersalawat pula atasnya oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsirus salata alayya yaumal jumu'ati fa innahu atani Jibril anifan an rabbih azza wa jalla faqala ma 'alal ardi man min muslimin yusalli 'alaik marratan wahidah illa sallaitu ana wa malaikati 'alaihi asyran. Qala al-Hafiz al-Mundhiri rawahu Tabrani. Nah, Nabi kita pulang bersabda, aktsirus salata alayya yaumal jum'ati. Jadi Nabi, perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat. Sesungguhnya datang akan aku oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ma 'alal ardi min muslimin yusalli 'alaik. Tidak ada satupun orang di atas bumi yang bersalawat atas engkau marratan wahidah, satu kali, melainkan sallaitu ana wa malaikati alaihi asyran, melainkan bersalawat aku je malaikat Jibril beserta para malaikat-malaikat yang lain atasnya 10 kali. Betul pula ada pula hadis yang lain, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam salatan wahidah sallallahu alaihi wa malaikatihi 70 salatan. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Betul pula jar Nabi, barang siapa yang bersalawat atasku satu kali, Allah bersalawat atasnya dan malaikat-malaikat Allah sebanyak 70 kali. Nah, sekali bersalawat dapat balasannya 70 kali. Betul pulang kelebihan salawat adalah man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam rufi'at darajatuhu wa zidat hasanatuhu wa muhiyat anhu min sayyi'atihi. Betul pulang barang siapa yang bersalawat lawan Nabi, diangkat derajatnya dan ditambah kebaikannya dan dihapus daripada itu orang sayyi'atih, kejahatannya. Sebagaimana diriwayatkan hadis daripada Imam Nasa'i
dan Imam Tabrani dan Imam Bazzar daripada Abi Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbihi sallallahu alaihi biha asyara salawatin wa rufi'at biha asyru darajatin wa kutiba lahu biha asyru hasanatin wa maha anhu asyru sayyiatin kama fit targhib lil munziri. Nabi kita bersabda, barang siapa yang bersolawat atasku daripada umatku mukhlisan min qalbihi, ikhlas daripada hatinya, niscaya Allah bersolawat atasnya 10 kali solawat, dan diangkat itu orang dengan sebab solawat yang ikhlas 10 derajat, dan diberikan baginya dengan sebab bersolawat tadi 10 kebaikan, dan dihapus daripada itu orang yang bersolawat tadi 10 kejahatan. Sebagaimana di dalam kitab Targhib lil Munziri. Jadi itulah di antara kelebihan sholawat. Betul pulang yang kelima, kelebihan sholawat adalah man shalla 'alan nabi kana lahu dzalika adlu asyri riqabin a'taqaha liwajhillahi ta'ala. Barang siapa yang bersolawat atas nabi, adalah demikian itu sholawat mengimbangi seseorang memerdekakan 10 orang budak yang dia merdekakan budak tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak memerdekakan 10 orang budak. Sebagaimana diriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi Barra bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya marratan kataballahu lahu asyara hasanah wa maha anhu asyara sayyi'ah wa rafa'ahu biha asyara darajah wa kunna lahu adlu asyru riqabin. Jar Nabi kita, barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali, Allah catat baginya 10 kebaikan. Allah hapus daripada itu orang 10 kejahatan. Allah angkat dia dengan sebab solawat tadi 10 derajat. Dan solawat tadi sama seperti dia memerdekakan 10 orang budak. Memerdekakan budak. Wah, ini kada kawal lagi memerdekakan budak. Kada ada lagi. Dan betul pulang yang keenam adalah innaha sababu fi maghfiratiz dzunub. Wa dzalika ala hasabi imanil mu'minin wa hubbihi wa ikhlasihi fi salatihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul pulang salawat itu adalah sebab fi maghfiratiz dzunub, pada diampuni dosa. Dan yang demikian itu diampuni dosa atas seberapa kadar iman seseorang dan cintanya seseorang dan ikhlasnya dia pada bersolawatnya atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan hadis daripada Ibnu Abi Asim dan Imam Tabrani daripada Abi Kahil radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Kahil, man shalla alayya kulli yawmin 3 marrah wa kullu laylatin 3 marrat hubban aw syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu dhunubahu tilkal lailah wa dhalikal yawm. Nabi kita bersabda, wahai Aba Kahil, barang siapa yang bersolawat atasku tiap hari
3 kali. Dan tiap malam 3 kali, karena cinta atau rindu kepadaku. Kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu dzunubahu tilkal lailah wa dzalikal yaum. Adalah hak, benar, pasti atas Allah bahwa Allah itu mengampuni dosanya pada demikian itu malam dan pada demikian itu siang hari. Dan Nabi 3 kali bersalawat, siang 3 kali, malam 3 kali, tapi salawatnya karena cinta dan rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali. Bila kawa siang kita berhak dapat ampunan Allah, dan malam pun kita berhak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula yang ketujuh, as-salatu 'alan nabi tastaghfiru li sahibihi wa tu'anisahu fi qabrih. Nah, begitu pula salawat atas nabi ini memintakan ampun bagi orang yang bersalawat tadi. Wa tu'anisahu fi qabrih, menjadi penyenang kita di dalam kubur. Nama ulah penenang mata hati kita di dalam kubur. Jadi kawan di kita. Nah, itu salawat tadi. Sebagaimana diriwayatkan hadis Anis Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin shalla 'alayya salatan illa kharaja biha malakun hatta yaji'a biha wajhar rahman azza wa jal fayaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala idhabu biha ila qabri 'abdi tastaghfiru li sahibi wa taqirru biha 'ainah. Dari Nabi kita bersabda, tidak ada seorang pun daripada hamba yang bersalawat atasku salatan 1 kali, melainkan keluar dengan salawatnya 1 kali tadi 1 orang malaikat, sehingga dia yang bersalawat tadi wafat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang tercipta daripada salawat tadi, idhabu biha ila qabri abdi. Dan Allah taala, pergilah kalian malaikat yang tercipta dari salawat kepada kubur hambaku, mintakan ampun baginya, dan jadilah teman yang membuat dia senang di dalam kuburnya. Betul pula wa min khasaisis salati 'alan nabi ay yashfa'a Rasulullah li sahibihi. Betul pula daripada khususiyah salawat pulang adalah bahwa memberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Ibnu Abi Dawud an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjati wada' yaqul inna Allah azza wa jalla qad wahaba lakum dhunubakum 'inda al-istighfar faman istaghfara bi niyyatin shadiqatin ghufira lah wa man qala la ilaha illallah raja'a mizanah wa man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi Abi Bakar radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abi Bakar, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada. Jar Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
sungguh menghilangkan bagi kalian dosa kalian ketika kalian beristighfar meminta ampun kepada Allah. Maka barang siapa yang beristighfar kepada Allah dengan niat yang benar, akan diampuni itu orang. Dan barang siapa berkata, berzikir la ilaha illallah, pacangan menang timbangan kebaikannya atas timbangan kejahatannya. Begitu pulang dari Nabi, barang siapa bersalawat atasku adalah aku memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Nah, luar biasa banyak banget faedah bersalawat lawan Nabi. Nabi jadi orang yang memberi syafaat bagi orang yang bersalawat tadi. Begitu pulang annaha tanfil faqra wa tufidu bil khair wal barakah. Betul pula sesungguhnya orang yang bersalawat lawan Nabi itu tanfil faqr, menafikan kefakiran. Bisa menafikan fakir ilmu atau fakir harta bila bersalawat lawan Nabi. Wa tufidu bil khair wal barakah. Orangnya jangan diberi limpahan kebaikan dan limpahan berkah. Sebagaimana diriwayatkan hadis daripada Abu Nuaim an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma aqrabul a'mal ila Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam sidqul hadis wa ada'ul amanah ila akhir. Jadi diriwayatkan hadis pulang daripada Nabi yang masalah salawat ini maulah menafikan kefakiran lawan membuat seseorang dapat limpahan kebaikan dan barakah. Kasratul dzikri was salatu alayya tanfil faqra. Nah, ajar Nabi banyak berzikir dan salawat atasku itu menafikan kefakiran. Betul para sahabat bang bertambah bertakun, zidna ya Rasulullah, tambahi pulang. Nah, tambahi amalan maksudnya ini. Ini tadi sahabat Nabi Samurah bin Jundub itu bertakun, apa amal yang paling dekat kepada Allah, yaitu jujur perkataan dan menunaikan amanah. Lalu sahabat tadi bang tambahi pulang amalannya apa pulang? Salatul lailah wa saumul hawajir, sembahyang malam dan puasa. Betul, tambahiakan pulang amalan. Lalu yang tadi banyaklah berzikir lawan salawat kepada kudir Nabi. Itu pacangan maulah menafikan kefakiran. Nah, jadi alhamdulillah berhubung kita berada di bulan Sya'ban, bulannya Nabi, bulan yang mana kita disuruh banyak bersalawat lawan Nabi, hendaklah kita perbanyak pada bulan ini bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat ini luar biasa, bisa menemani kita nanti di dalam kubur. Maulah kita dapat syafaat Nabi, maulah kita dapat banyak kebaikan. Dan salawat ini adalah salah satu amalan yang kada pacangan ditolak sekalipun orang yang bersalawatnya ria. Nah, karena salawat ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dan mengagungkan bulan Sya'ban ini dengan banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun minta halal minta ridha, apabila ada salah ucap salah kata ulun minta halal minta ridha. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أمين أمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم يسر لنا في هذا الشهر شعبان أن تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين.